Oke, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Di cuaca yang cukup dingin, tapi Engkau masih memperkenankan kami untuk berkumpul bersama-sama, mempelajari, melihat firman-Mu, memikirkan dan mengaplikasikan di dalam hidup sehari-hari Tuhan. Bapa, jauhkanlah segala hal dari hal-hal yang tidak berkenan pada saat ini di dalam tempat ini Tuhan. Biarkan kiranya kami bisa berkonsentrasi penuh dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang Kau bekerja dalam hati kami, membuka mata hati pikiran kami. Hamba berdoa untuk teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau tolong juga bersama-sama dengan mereka Bapa. Sembuhkan semua yang sakit Tuhan. Bapa, segala kemuliaan ini hanya untuk-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami. Pimpin hamba juga untuk setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini hanya datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini, hamba naikkan. Amin. Oke, di dalam Markus pasal 9 ayat 1 yang tadi kita telah baca, ya. Kalau kita lihat sebenarnya menarik. Sepertinya Markus 9 ayat 1 itu kok sepertinya itu lebih tepat. Masih masuk dalam pasal 8, kalau bisa ayat 39. Ya. Lalu Markus 9 mulai dengan ayat kedua atau ayat pertamanya gitu. 6 hari kemudian peristiwa transfigurasi terjadi. Tetapi entah mengapa editor daripada pada waktu penyusunan Alkitab, editornya memasukkan ayat 1 di ayat 1 ini di pasal 9 daripada ke pasal 8 gitu. Seperti kalau di pasal 8 endingnya tuh kok kayaknya nyambung gitu ya. Tapi itu bagi saya itu hal sekunder. Itu bukan hal yang penting. Sebab di dalam manuskrip yang asli sebenarnya itu tidak ada pembagian pasal 8, pasal 7, pasal 9 seperti itu kan. Semua menyambung aja kayak satu surat panjang aja ya. Jadi itu hal yang sekunder. Tapi sekarang kita ingin melihat esensi daripada pasal 9 ayat 1 ini yang tadi telah kita baca. Sekali lagi saya bacakan. Katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Hal ini mengapa penting ingin saya bagikan pada hari ini, hanya satu ayat saja sebelum kita masuki transfigurasi. Karena di sini Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus menubuatkan sesuatu. He was prophesying. Dia bernubuat akan sesuatu kejadian di satu periode tertentu. Ya, di satu event, satu time frame, satu waktu tertentu akan satu peristiwa yang kita akan lihat. Sekarang pertanyaannya lalu, kapan nubuatan yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi dan apa yang Dia maksudkan akan terjadi? Nah, sebelum kita melihat hal tersebut, ya, sebelum kita melihat hal tersebut di dalam sekali lagi di dalam frameworknya pasal 9 peristiwa transfigurasi yang akan terjadi sebentar lagi. Ya, sebelum kita melihat itu, mari kita lihat, coba kita lihat apakah ada benang merahnya, ya, yang berkaitan dengan pasal 9 Markus 9 ayat 1 ini. Kita akan bersama-sama mencoba melihat apakah ada kaitannya, ada benang merahnya. Di sini saya akan mengajak kita untuk melihat sejenak Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat ke-21. Saya akan bacakan mulai 21. Ya. Matius pasal 10 itu berbicara tentang masa di mana persekusi akan datang terhadap orang-orang percaya. Di dalam Matius 10 Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya tentang hal harus bersiap-siap masa persekusi itu akan tiba. Ingat pasal 8 yang minggu lalu ketika kita bahas Markus pasal 8, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus siap untuk menyangkal diri, memikul salib. Mengapa? Karena sekali lagi kalau secara cepat saja Markus 8 ayat 31, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan mengalami penderitaan. Jikalau anak manusia itu mengalami penderitaan, maka engkau sebagai pengikutku harus bersiap-siap untuk menghadapi hal tersebut. Kalau aku aja mengalami penderitaan atau dibenci oleh dunia,
maka kamu pun jangan kaget kalau dibenci oleh dunia. Dan di dalam Matius pasal 10, konteksnya kurang lebih bagian ini, Tuhan Yesus berkata pada para muridnya tentang persekusi, masa persekusi di mana akan tiba suatu hari. Saya akan bacakan di dalam ayat 21 saja ya. Saya tidak akan mengolah semua pasal 10 Matius 10. Mungkin suatu hari nanti kalau kita bahas kitab Matius. Di sini dikatakan Matius pasal 10 ayat 21. Saudara, saya akan bacakan ini dari terjemahan AYT ya, Indonesia yang Alkitab yang terbuka. Saya pikir terjemahannya lebih bagus yang bagian ini daripada terjemahan baru PB. Saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan melawan para orang tua dan membunuh mereka. Kamu akan dibenci oleh setiap orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Tapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah, ayat 23 nih ya. Ketika mereka menganiaya kamu dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Larilah ke kota yang lain. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, bahwa kamu tidak akan selesai melewati kota-kota Israel sampai, atau bahasa Inggrisnya until, or actually different version mengatakan before, mirip lah, sampai before, sebelum. Di sini katakan, kamu tidak akan selesai melewati kota-kota Israel sampai anak manusia datang. Ya, kalau Markus 9 ayat 1 sudah membingungkan apa yang Tuhan katakan tentang bahwa sebagian tidak akan merasakan kematian sampai kuasa Allah datang dengan sampai kerajaan Allah datang dengan kuasanya, yang merupakan topik hari ini. Kita baca Matius 10. Saya tidak tahu bagi kalian semua, tapi bagi saya lebih menambah kebingungan tersebut. Kita lihat sekali lagi di dalam ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, ketika mereka menganiaya kamu dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Jadi sebenarnya orang Kristen tuh kalau mengalami penderitaan nggak apa-apa untuk lari ya. Bukannya suruh didukai diem, ya udah, nggak. Jadi Tuhan Yesus bilang nggak apa-apa, lari. Ya. Tapi yang menariknya di sini Tuhan Yesus kemudian katakan, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu tidak akan selesai melewati kota-kota Israel sampai anak manusia datang. Ada kemiripan ya, kurang lebih. Memang Tuhan Yesus di sini tidak mengatakan bahwa sebagian daripada kamu tidak ada yang mati. Tapi kalau kita lihat paralelnya kurang lebih, di dalam Markus 9 ayat 1 Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagian daripada kamu tidak akan merasakan kematian. Dan di sini pasal 10 ayat 23 Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan melewati seluruh kota Israel sampai anak manusia datang. Maaf sebentar, kembali ke Markus pasal 9 ayat 1. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan sebagian daripada kamu tidak akan merasakan kematian, berarti itu implikasinya apa? Berarti ada sebagian yang sudah mati kan? Sebagian dari kamu nggak mati, tapi sebagian dari kamu ada yang mati pasti. Dalam periode tersebut. Periode yang kita nggak tahu ini apa. Kejadian apa kita nggak tahu. Kita akan lihat nanti. Nah di sini pun pasal 10, Tuhan Yesus katakan bahwa masa persekusi itu akan tiba. Pada saat itu terjadi, sebelum anak manusia datang tuh kamu nggak akan melewati seluruh kota Israel. Nah di sini argumennya sekarang, kemungkinan Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai the second coming. Ya, kemungkinan Tuhan Yesus bukan berbicara bernubuat tentang kedatangan yang kedua. Sebab hari ini kalau kita berbicara 2000 tahun kemudian sejak zaman Tuhan Yesus, Injil sudah boleh dikatakan tersebar di seluruh kota Israel. Mengenai perkara apakah orang Yahudi kemudian percaya atau tidak pada Injil, itu lain cerita. Tapi yang jelas di Israel, Injil itu sudah diberitakan di mana-mana. Dan kalau kita ingat sekali lagi, pada masa pekerjaan misi yang pertama sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid menyebar ke seluruh kota-kota Israel. Jadi sebenarnya agak membingungkan di sini kalau Tuhan Yesus bilang kamu tidak akan melewati seluruh kota Israel sampai anak manusia datang lah. Sampai hari ini anak manusia belum datang, tapi Injil sudah diberitakan di seluruh kota Israel. Kita sudah melewati kota-kota itu semua. Jadi apa maksudnya di sini?
Jadi pandangan saya melihat, mungkin ada yang tidak setuju, tapi ini bukan berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia berbicara mengenai satu periode, satu kejadian yang kita akan lihat. Sekarang kita akan melihat di dalam Matius pasal 24. Kita coba lihat benang merahnya, ya. Maaf, saya mulai dari Matius pasal 23 dulu. Matius pasal 23 ayat 37, ya. Sekali lagi ya. Kita mungkin otak kita harus bekerja lebih keras hari ini. Matius pasal 23 ayat 37. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayat 38. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan Yerusalem. Saya lanjut dulu ya dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-1. Matius pasal 24, mari kita lihat ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ya, ada kota Yerusalem tadi pasal 23, pasal 24 berbicara tentang bait Allah. Ayat kedua, ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi, mengapa ini kita mencoba menarik benang merah dari bagian ini? Apa yang Tuhan Yesus katakan pada para murid, nubuat yang ia katakan bahwa akan datang masanya pada saat itu ya, pada zaman Tuhan Yesus, akan datang masanya di mana ada satu saat kota Yerusalem dan bait Allah akan hancur. Kita bisa bayangkan sejenak ya, bagi orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu, ini merupakan sesuatu kontroversi, sesuatu hal yang mengagetkan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bernubuat bahwa kota Yerusalem yang katanya kota suci, kota Daud, di mana orang-orang kudus berkumpul, akan hancur total suatu hari. Ditambah lagi bahwa bait Allah yang pada saat itu masih ada akan juga hancur. Kita bisa bayangkan sejenak kalau kita orang Yahudi pada saat itu, berarti apalagi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para pemuka agama pada saat itu mendengar hal itu, tar dulu, what are you talking about? Apa yang kau katakan nih? Ya. Tetapi ini nubuatan yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Nah, saya akan lanjut nih. Pasal 24, kita tidak akan melihat semuanya ini bagaimana, karena nanti kita akan menjumpai bagian ini di Markus pasal 13 kalau tidak salah. Kita akan lihat nanti. Tapi untuk sementara saya akan hanya cepat saja untuk mencoba menarik benang merah itu untuk kembali lagi nanti ke Markus pasal 9 ayat 1. Saya lanjutkan Markus pasal 24 ayat 29 ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan menutup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 32, tariklah pelajaran ini dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, garis bawahi itu, angkatan ini, this generation, tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi apa yang kita lihat di sini ya, saya nggak tahu, mungkin otak sudah mulai berdenyut-denyut. Ya apa maksudnya ini semuanya? Dalam Matius pasal 24, apa yang saya pelajari dan apa yang saya pikirkan, saya melihat ada dua perkara di sini. Khususnya di Matius pasal 23 yang tadi yang akhir sampai 24 ayat 1. Pertama, nubuatan tentang Yesus bahwa akan datang masanya di mana kota Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan, akan hancur ya. Kemudian yang menarik juga di sini hal yang kedua, Tuhan Yesus juga pada dalam Matius pasal 24 bernubuat tentang akan kedatangan yang kedua kali. Ya. Jadi seperti ada apa yang akan terjadi di dalam short and medium term dan apa yang akan terjadi in the very long term. Ya. Sebab kenapa? Di sini menarik di dalam Matius pasal 24. Kalau kita lihat kembali sedikit ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 3 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Mount Olives dalam bahasa Inggris, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dua pertanyaan yang diajukan oleh para murid, yang mungkin juga kita, khususnya hari ini, kita juga mempunyai rasa ingin tahu kapan waktunya. Tuhan Yesus berkata tentang kehancuran Yerusalem dan kehancuran Bait Allah. Para murid dengar begitu dengan shock, kaget sebagai orang Yahudi, lalu mulai bertanya pada Yesus, when? Kapan itu akan terjadi? Lalu sesudah itu para murid juga menambah lagi pertanyaan kedua, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Kita bisa lihat dua perkara ini. Maka itu yang tadi tadi saya katakan, nubuatan Tuhan Yesus di dalam Matius 24, 23 akhir sampai 24 ini sepertinya berbicara tentang nubuatan yang short and medium term dan a very long term. Short and medium term tentang nubuatan kejatuhan atau kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. In the long term tentang kedatangan anak manusia yang kedua kali yang sampai hari ini masih belum datang, belum tiba. Kemudian Tuhan Yesus memberikan kepada para murid, kalau kita baca Matius 24, tanda-tanda tersebut. Nanti sekali lagi, kita akan juga menjumpai hal ini di dalam Markus. Jadi sabar, ini PR juga buat saya, yang cukup berat untuk nanti mengolah bagian ini. Ya. Nah, jadi apa maksudnya nih kita berbicara akan hal ini? Ingat tadi yang saya katakan bahwa garis bawahi kata di dalam Matius pasal sebelumnya mari kita lihat sedikit tentang hal yang sama di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas saya pikir sebenarnya lebih jelas daripada apa yang dikatakan di dalam Matius dalam tentang hancurnya Bait Allah dan Yerusalem sebagai kotanya. Ya, mari kita lihat Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat ke-5. Ya, Lukas pasal 21 ayat ke-5. Sama sebenarnya dengan Matius, tapi akan saya bacakan untuk kita mendapat gambaran yang lebih jelas. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah, ayat ke-5, Lukas pasal 21 ayat 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, lalu ayat ke-6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain.
semuanya akan diruntuhkan, kehancuran bait Allah. Ya. Lalu kita lompat ke Lukas pasal 21 ayat 20. Ya, Lukas pasal 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya. Lalu lompat nih ayat ke-24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi dengan kata lain, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh the Gentiles. Siapa ini? Apa? Peristiwa apa lagi? Peristiwa apa ini sesungguhnya sekali lagi? Kembali kepada, maaf ini bolak-balik ya hari ini. Kembali kepada Matius pasal 24 tadi. Yang tadi saya minta garis bawahi itu ayat yang ke 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, this generation, tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ingat sekali lagi, Markus pasal 9 ayat 1 mengatakan, sebagian daripada kamu tidak akan merasakan kematian ketika kerajaan Allah datang dengan kuasa. Di sini katakan, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Mengapa saya bilang itu penting? Sekali lagi, ini dari apa pandangan dan apa yang saya pelajari ya. Sekali lagi, mungkin ada orang yang berbeda pandangan dalam hal ini. Tapi nanti saya akan konklusikan maksudnya gimana. Di dalam ayat 34, kenapa saya minta digaris bawahi angkatan ini, this generation. Di dalam pikiran orang Yahudi, satu generasi itu berlangsung selama 40 tahun. Basisnya apa? Ingat, di dalam kitab Keluaran, ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, ingin memasuki tanah perjanjian, tapi karena kedegilan atau keras kepalanya hati mereka, generasi pertama yang keluar dari bangsa Mesir itu pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka harus keliling di desert, padang gurun selama berapa? 40 tahun. Sebelum kemudian masuk generasi kedua yang akhirnya diperbolehkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dari generasi pertama yang sisa hanya Joshua dan Caleb. Joshua dan Caleb. Yang lain gone. Jadi pada waktu kita berbicara this generation di kacamata angkatan ini, generasi ini dalam kacamata orang Yahudi, itu berlangsung 40 tahun. Nah, kenapa ini penting? Kita melihat kurang lebih pelayanan Tuhan Yesus itu terjadi di tahun AD 30, tahun 30 sesudah 30 AD sesudah Masehi ya. AD sudah Masehi, tahun 30. 40 tahun kemudian, itu berarti 30 tambah 40, matematika kita bagus, berarti 70. Tahun 70 sesudah Masehi, apa yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel yang cukup hebat dan besar? Bangsa Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. AD 70, the destruction of Jerusalem and the Temple of God. Tuhan Yesus bernubuat pada waktu masa dia, pelayanan dia di muka bumi, AD 30, tahun 30, bahwa angkatan ini tidak akan berlalu, atau sebagian daripada kamu tidak akan merasakan kematian, sampai kamu kejadian itu terjadi. Kehancuran. Pada waktu murid bertanya, kapan ini terjadi? Tuhan Yesus berkata, sometimes. Seolah-olah mengatakan bahwa akan datang masanya di tahun 70 nanti, entah kapan tanggal yang tepatnya, tapi di tahun itu akan terjadi, di mana kehancuran Yerusalem dan Bait Allah akan hancur oleh bangsa atau kerajaan Romawi, yang adalah the Gentiles, orang-orang yang bukan percaya. Nah, jadi
Lalu kalau kita sekarang kembali ke Markus ya, pasal 9 ayat 1 tadi. Lalu apa maksudnya kalau gitu, ini kerajaan Allah telah datang dengan kuasa? Tuhan Yesus di sini tidak mengatakan bahwa sebagian dari kamu tidak akan mati sebelum Anak Manusia datang kedua kali. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Tapi yang Tuhan Yesus pakai adalah sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Apa maksudnya kerajaan Allah telah datang dengan kuasa? Jadi kemungkinan manifestasi daripada kerajaan Allah datang dengan kuasa dalam bentuk penghukuman kepada bangsa Israel di tahun 70 AD sesudah Masehi tersebut, di mana kota Yerusalem dan Bait Allah hancur. Kerajaan Allah datang dengan kuasa. Sehingga itu yang yang sepertinya kita bisa lihat. Nah, sekarang gini pertanyaannya, oke. Dari beberapa, pada umumnya para komentator atau para ahli mengatakan pasal 9 ayat 1 ini berhubungan dengan peristiwa transfigurasi. Ya. Tetapi yang menariknya, yang membingungkan sebenarnya, kalau itu berhubungan, ini ada beberapa pandangan ya, supaya kita mengerti nih. Ya, supaya kita mengerti. Ada beberapa pandangan mengatakan satu itu berhubungan dengan transfigurasi. Kelihatannya memang seperti begitu. Karena dimasukkan ayat pasal 9 ayat 1, ayat kedua itu udah peristiwa transfigurasi. Sepertinya jalanannya sudah disiapkan untuk landasannya untuk transfigurasi. Tetapi yang membingungkan, kalau memang itu pandangan transfigurasi, yang membingungkan, tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, sebagian yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati. Ada yang tidak akan mati. Berarti ada sebagian yang udah mati, sebagian tidak mati. Sedangkan peristiwa transfigurasi, kalau kita lihat di Markus pasal 9 ayat 2, dikatakan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung untuk kemudian peristiwa transfigurasi terjadi. Kalau kita berpikir, rasanya terlalu berlebihan ya. Setidak-tidaknya bagi saya terus terang, terlalu berlebihan pernyataannya. Kalau peristiwanya itu hanya terjadi 6 hari kemudian, kenapa perlu ngomong bahwa sebagian daripada kamu tidak akan mati? Rasanya 6 hari kemudian semuanya masih hidup. Dan memang masih hidup semuanya. Jadi itu membuat kebingungan kalau memang itu berhubungan dengan transfigurasi. Pandangan kedua, ada yang mengatakan, oh kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Apa peristiwa yang jauh lebih besar daripada transfigurasi? Peristiwa apa? Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu jauh lebih hebat daripada transfigurasi. Ya. Tetapi sekali lagi, pertanyaan yang sama membingungkan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati? Ya. Sedangkan pada waktu peristiwa kebangkitan, memang ada yang mengatakan Yudas kan mati. Ya. Tapi saya rasa pandangan itu mungkin saya pikir ya, tapi by that time Yudas itu udah bukan murid lagi, boleh dibilang. Ya. Tapi secara umum, pada waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus terjadi, para murid semua masih hidup. Belum ada, semuanya masih hidup. Ibu Maria, ibu Tuhan Yesus pun masih hidup. Ya. Nah, lalu ada satu lagi yang cukup populer pandangannya, itu mengatakan bahwa ini berbicara tentang Tuhan Yesus bernubuat tentang suatu peristiwa, waktu di mana terjadinya Pentecost, peristiwa Pentecost, di mana kuasa Allah datang dengan begitu luar biasa, para murid diperlengkapi dengan sangat luar biasa sehingga mereka bisa menyebarkan Injil kemana-mana nantinya. Mereka bisa berbicara dalam bahasa yang mereka belum pelajari sebelumnya. Tapi sekali lagi, pada saat itu terjadi, semua masih hidup. Semua masih hidup.
Sedangkan di sini Tuhan Yesus katakan bahwa di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Sekali lagi implikasinya berarti ada yang mati. Ada sebagian mati, ada yang sebagian tidak akan mati. Sampai sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, pandangan yang keempat yang tadi saya coba menjelaskan bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa, kemungkinan manifestasinya, salah satu kemungkinannya berhubungan dengan hancurnya hancurnya kota Yerusalem dan hancurnya bait Allah di tahun 70 sesudah Masehi. Karena pada saat itu terjadi, sebagian sudah pada mati. Dan terlebih para murid, semuanya sudah boleh dibilang mati. Bahkan termasuk Rasul Paulus pada akhirnya. Yang masih hidup kemungkinan hanya Rasul Yohanes. Dan mungkin ada beberapa orang percaya lagi yang masih hidup. Jadi kerajaan Allah datang dengan kuasa dalam bentuk manifestasi berupa penghukuman. Kuasa Allah ditunjukkan dalam bentuk penghukuman atas bangsa Israel dengan memakai bangsa Romawi untuk menghukum mereka. Kerajaan Allah datang dengan kuasa dalam bentuk penghukuman. Kita lihat sekali lagi ya. Pada waktu murid Tuhan Yesus bertanya, kapan? Dan tanda apa tentang kedatangan engkau kembali? Ya, yang tadi kita lihat di dalam Matius. Ada short to medium term yang terjadi dan ada long term yang sampai hari ini kita sebagai orang percaya masih menunggu. Ya. Short and medium term. Nubuatan Tuhan Yesus, satu generasi yang berlangsung selama 40 tahun kemudian, dari 30 sebelum Masehi sampai 40 tahun kemudian menjadi tahun 70. Nubuatan apa yang Tuhan Yesus katakan 40 tahun yang lalu terjadi. Orang kita bisa melihat di sini. Saya juga berharap kita bisa melihat di sini bahwa tentang siapa diri Yesus pada saat bersamaan. Keilahiannya dia, ketuhanannya dia bernubuat akan sesuatu yang terjadi. Meskipun itu makan waktu 40 tahun. Ya. Meskipun mungkin pada saat itu orang-orang tidak percaya akan nubuatan dia. Terutama pemuka agama, mana mungkin kota Yerusalem dan bait Allah dihancurkan. Tapi itu terjadi. Nah, jadi maksudnya sekarang bagaimana nih? Sekali lagi, ada orang yang mungkin tentu berbeda pandangan dalam hal ini. Nggak apa-apa. Dan saya pun terus terang, saya juga tidak bisa 100% mengatakan bahwa pasti itu kejadiannya tentang apa yang dikatakan Markus 9 ayat 1 pasti berhubungan dengan kehancuran Yerusalem dan kehancuran bait Allah. Dan apakah yang dikatakan di dalam Matius 10, Matius 24 semuanya menuju kepada peristiwa ini, kehancuran Yerusalem dan bait Allah? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Saya terus terang dengan segala kerendahan hati, saya tidak bisa bilang bahwa pasti itu. Tapi saya mencoba mengajak kita semua untuk melihat, menganalisa, mencoba menggali, mencoba melihat benang merah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena memang nubuatan yang Tuhan Yesus katakan tidak mudah untuk kita mengerti terus terang. Khusus buat saya pribadi terus terang saya harus di satu ayat ini saja saya harus terus. Makanya tadi malam saya berdiskusi dengan istri saya dan dia sangat juga membantu meskipun kita punya pandangan yang berbeda. Tapi akhirnya dia bisa juga melihat bahwa iya ya, Markus 9 ayat 1 kemungkinan itu memang berhubungan dengan kerajaan Allah datang dengan kuasa dalam bentuk penghukuman pada bangsa Israel dengan kehancuran daripada Yerusalem dan bait Allah.
Nah, sekarang bagaimana? Berbeda pandangan dari segi hal ini, saya pikir tidak apa-apa. Saya juga tidak bisa 100% yakin apakah memang peristiwa itu yang terjadi. Tapi saya ingin mencoba menganalisa. Tapi ada satu hal yang saya yakin. Satu hal yang kita harus yakin. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah benar adanya. Benar adanya. Nubuatan yang ia katakan akan terjadi dan akan terjadi. Itu yang saya yakin. Peristiwanya sampai sebagaimana, mungkin bisa itu, mungkin bisa yang lain. Tetapi yang jelas adalah, yang kita harus yakin dan pegang sekali lagi, bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga, kita lihat ya, kita lihat secara singkat saja ya, timeline-nya ya. Tuhan Yesus pertama bilang bahwa, pada para murid yang mungkin, kalau kamu mau mengikut aku, harus siap-siap menyangkal diri, memikul salib. Kenapa? Karena anak manusia itu akan mengalami penderitaan, dan kamu juga, make no mistake, kamu pun akan mengalami itu. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Tuhan Yesus mengalami penderitaan di salib, dan dampaknya kemudian nanti para murid pun akan mengalami penderitaan yang juga hebat. Dan kita pun hari ini orang percaya, kalau kita melihat keadaan kita pada hari ini, sedikit banyak, kita pun mengalami persekusi. Ya, dalam persekusi bisa datang dengan berbagai macam. Lalu apa timeline yang berikutnya? Langkah berikutnya apa? Tuhan Yesus sekali lagi katakan bahwa dia bernubuat, kota Yerusalem dan bait Allah akan hancur. Dan itu pun terjadi di dalam tahun 70 sesudah Masehi sekali lagi. Dan kemudian Tuhan Yesus dalam Matius 24 yang tadi saya katakan, faktor kedua, ia pun bernubuat tentang akan datang masanya suatu hari, kedatangan dia yang kedua kali, kembalinya dia kedua kali, sebagai the final of everything, sebagai yang terakhir dari segalanya yang ada di sini. Dan itu pun akan terjadi. Hanya kapan? Kita masih menanti. Bisa lihat nggak jadinya? Apa yang Yesus katakan, apa yang ia nubuatkan, itu semua pelan-pelan terjadi. Mengenai tanda-tanda nanti kedatangan kedua kali, kalau kita lihat Matius 24 secara singkat, Tuhan Yesus bilang nanti bangsa dengan bangsa perang dan segala macam. Dan itu pun kita lihat hari ini. Gejala itu terus kita lihat. Bukan hari ini, dalam sejarah peradaban manusia itu terjadi. Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan sebagainya. Sehingga memang mungkin sekali lagi mungkin ada orang berbeda pandangan tentang Markus 9 ayat 1, mungkin ada yang berbicara itu transfigurasi, kebangkitan dan segalanya. Ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas, apa yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi, itu terjadi. Itu yang kita pegang esensinya. Itu yang kita pegang, kebenaran daripada firman Allah, kebenaran Tuhan, kebenaran Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Sekali lagi ya, katakan di dalam tadi Matius, kalau saya boleh bacakan sekali lagi Matius 24 ayat ke ayat ke 39, ayat ke 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa yang kunubuatkan tidak akan berlalu. Apa yang kunubuatkan akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan sendiri. Ia tahu melihat apa yang akan ke depan, ia tahu segalanya. Dan kalau Tuhan sudah berbicara A, dan itu akan terjadi A. Dan itu kebenaran esensi yang harus kita pegang. Bahwa firman Tuhan adalah benar adanya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus juga benar adanya. Dan kenapa jadinya akhirnya saya memakai waktu ini untuk membahas hanya satu ayat? Karena ini sebagai satu persiapan kita
memegang kebenaran apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memegang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri, sebagai persiapan kita untuk menuju memasuki peristiwa transfigurasi di dalam ayat kedua minggu depan, ayat kedua sampai 13. Ini sebagai satu persiapan bagi kita untuk memasuki bayangan sejenak. Kalau kita ada di saat itu, kita diajak memasuki gunung tersebut untuk berantisipasi menyaksikan suatu peristiwa yang sangat luar biasa hebatnya, transfigurasi. Dan kalau itu terjadi, kenapa? Karena kita memang yakin bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri, Tuhan adanya, dan kebenaran ada pada dirinya. Dan itu yang kita siapkan dalam hati dan pikiran kita untuk bersiap memasuki peristiwa transfigurasi di ayat kedua sampai 13 minggu depan. Ditunggu tanggal mainnya. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, diskusi nanti abis ini kita bisa lanjutkan. Saya akan stop di situ. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu dari Markus 9 ayat 1 yang sangat sungguh luar biasa kayanya Tuhan. Dan juga terus terang sulit dan membingungkan. Tapi biarlah Tuhan, kiranya di dalam keterbatasan kami, Engkau terus memimpin kami kepada kebenaran-Mu, bahwa memang Engkau adalah benar adanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, biarlah firman ini bisa apa yang kami pelajari, kami bahas, bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini, hamba naikkan.